Wah, nggak berasa nih. Kita udah sampai ke cakra yang kelima. Sobat Jiwa yang udah ngikutin series cakra ini dari awal, kita aminkan sama-sama semua trauma, semua beban masa lalu terangkat satu demi satu. Sehingga cakra kita seimbang dan energi kita bisa dengan lancar mengalir di seluruh tubuh kita. Amin. Nah Sobat Jiwa, sebelum masuk ke pembahasan cakra yang berikut ini, saya mau tanya dulu. Ada nggak dari Sobat Jiwa yang merasa nggak pede dan sulit banget mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di pikiran dan juga di hatimu? Kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu, tenggorokan kamu rasanya tercekat dan yang keluar cuma bisikan atau kata-kata nggak jelas. Atau malah kebalikannya, kamu tuh tipe orang yang tanpa filter kalau berbicara, gampang menyela orang kalau mereka lagi ngomong. Dan hobinya jadi tukang gosip. Intinya, mulutmu nggak bisa kamu kontrol. Pasti ada kan? Nah, kalau gitu, yuk tonton video ini sampai habis. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia, penuh makna. Sobat Jiwa, kalau kamu ngalamin dua masalah tadi, bisa jadi cakra tenggorokanmu ini bermasalah. Cakra ini adalah pusat dari komunikasi, ekspresi diri, dan juga kejujuran kita. Cakra tenggorokan ini ibaratnya juru bicara dari semua cakra yang ada di bawahnya. Ini adalah sahabatnya dari cakra kekuatan diri atau solar plexus dan juga cakra hati. Kalau misalnya cakra-cakra tadi bermasalah, tugasnya si cakra tenggorokan inilah yang untuk menyampaikannya. Jadi mereka terkonek gitu ya, Sobat Jiwa. Nah, buat kamu yang mau cek cakra kekuatan diri dan cakra hati kamu yang masih bermasalah atau enggak, kamu bisa cek di videonya yang ada di playlist cakra ya. Oke, lanjut. Cakra tenggorokan ini kalau dia sehat, hidup kamu itu lancar dalam berkomunikasi. Kamu bisa bilang iya saat harus bilang iya, dan enggak saat harus bilang enggak, dengan percaya diri. Kamu berani membela apa yang benar tanpa takut dihakimi oleh orang lain. Tapi Sobat Jiwa, kalau cakra ini tersumbat, kita lebih suka memilih untuk diam dan lebih pilih untuk berbohong. Demi apa? Demi menjaga kedamaian. Kita telan semua unek-unek yang ada sampai tenggorokan kita juga berasa sakit. Sebaliknya, kalau misalnya terlalu aktif, kita jadi tukang gosip yang bicara tanpa berpikir. Nyablak kalau bahasa anak zaman sekarang ya. Kita suka menyela pembicaraan, mendominasi percakapan, dan menggunakan kata-kata sebagai senjata untuk terlihat pintar atau mengontrol situasi. Jatuhnya adalah manipulatif. Balik lagi, cakra kita itu sebenarnya perlu seimbang aja. Bukan diam yang menyiksa, dan bukan pula bicara yang merusak. Kita butuh kejujuran yang disampaikan dengan kelembutan. Dan keberanian untuk bersuara di waktu yang tepat. Kenapa kemampuan kita untuk bersuara itu bisa rusak? Jawabannya ada di momen-momen saat kita belajar bagaimana dan kapan kita boleh bicara. Fase krusial dari throat chakra ini terjadi saat kita mulai masuk sekolah hingga remaja. Kita belajar tentang ekspresi diri di lingkungan yang lebih luas dan kita butuh merasa pendapatku penting dan perlu didengar. Tapi kalau kamu di masa ini punya pengalaman kayak misalnya ya, satu, dibungkam. Dia ngomong gini nih, anak kecil nggak usah ikut campur urusan orang dewasa. Atau, diam, nanti kamu dihukum kalau bicara begitu. Nah, itu. Berarti cakranya akan tidak seimbang. Yang kedua, kalau misalnya kita dipermalukan. Setiap kali kita mencoba bicara jujur atau menunjukkan bakat, misal itu kayak nyanyi atau nari, kita ditertawakan atau diremehkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, terjadi kalau kita dipaksa berbohong. Disuruh bohong sama orang demi menutupi kesalahan orang dewasa. Nah, di sini kita belajar bahwa, oh ternyata jujur itu bahaya ya. Dan yang terakhir, kalau kita tinggal di lingkungan yang tidak aman. Lingkungan yang penuh kritik, di mana kita merasa harus hati-hati dalam memilih kata-kata. Nah, cakra kita ini merekam apa yang kita alami Sobat Jiwa. Terus langkah jiwa kita hari ini apa? Untuk menyeimbangkan cakra tenggorokan. Oke, yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Yang pertama, kita akan latih otot bicara kita. Buat yang nggak pedean buat bersuara, kamu harus melatih keberanian bicara. Tetapkan challenge ke dirimu sendiri. Selama 7 hari, saya akan ungkapkan apa yang saya rasakan. Kamu mengungkapkan apa yang biasanya kamu tahan. Misalnya nih ya, bilang, aku kurang suka makanan ini karena bla 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 misalnya gitu. Atau, aku butuh bantuan. Kamu bisa bantuin aku nggak untuk sesuatu misalnya gitu. Nah, ucapkan dengan nada yang tenang, jangan agresif. Dengan seperti ini, kamu sudah melatih otot ekspresi kamu. Kamu akan sadar, mengungkapkan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan, itu adalah hal yang aman. Dan kamu layak untuk didengarkan. Selanjutnya, buat kamu yang rem mulutnya agak sedikit blong, kamu harus melatih mendengar. Selama 7 hari,
stop untuk menyela pembicaraan dari orang lain. Saat kamu ingin menyela, tarik nafas dan hitung sampai 5 sebelum kamu ngomong. Saat orang lain ngomong, fokuskan untuk benar-benar mendengarkan atau active listening, ya, tanpa menyiapkan jawaban di kepalamu. Tujuannya apa? Ini adalah latihan untuk kerendahan hati, untuk sabar. Kamu belajar bahwa diam itu emas sebenarnya. Dan kamu tidak harus mendominasi untuk divalidasi. Listen to understand, not listen to reply. Yang kedua yang akan kita lakukan adalah kita akan journaling kejujuran dan keheningan batin. Journaling ini untuk menyelaraskan hati, keinginan, dan juga tenggorokan. Untuk kamu yang cakranya tersumbat, kalau merasa kamu menyimpan kata-kata yang tidak terucap, kamu perlu mengeluarkannya. Tulis di buku kata-kata ini ya. Seandainya aku ketemu si A, aku mau bilang bla 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 bla. Atau aku seharusnya bilang, tulis. Nah, diikuti dengan semua hal yang kamu sesali selama ini. Tuliskan dialog yang tidak pernah terjadi itu. Seolah-olah kamu sedang jujur bicara pada orang lain. Ini adalah ritual pelepasan kata-kata yang terperangkap. Agar cakra tenggorokan kamu bisa lebih terbuka dan jujur tanpa takut konsekuensi. Terus selanjutnya, buat kamu yang cakranya terlalu aktif, yang rem mulutnya suka blong tadi itu ya, kamu harus belajar lebih diam. Setiap malam selama 7 hari, lakukan keheningan atau silent meditation selama 10 menit. Setelah itu, tuliskan 5 hal yang kamu pelajari saat kamu diam. Contoh, aku sadar aku terlalu cemas. Nah, dengan ini, kamu mengalihkan energi bicara ke ketenangan batin kamu dan mendengarkan intuisi kamu. Oke? Nah, yang terakhir, seperti biasa, saya udah siapkan audio meditasi untuk menyeimbangkan cakra tenggorokan Sobat Jiwa. Meditasi ini akan membantu Sobat Jiwa semua untuk menyeimbangkan cakra tenggorokan kamu. Baik buat kamu yang mulutnya ngerasa suka terkunci atau yang terlalu kelepasan. Dua-duanya nanti bisa kamu ikuti dengan audio meditasi yang udah saya siapkan. Sobat Jiwa, kita belajar bahwa banyak banget kejadian masa lalu, baik yang disadari ataupun enggak, yang bikin kita lupa kalau suara kita adalah alat yang paling ampuh untuk menginspirasi orang lain, membuat orang bahagia, atau bahkan menghancurkan hati orang yang paling bersemangat. Dengan kita berani melihat dan menyentuh luka dari throat chakra ini, kita nggak cuma menyembuhkan diri, tapi juga menjalani hidup yang selaras dan seapa adanya. Kita jadi manusia yang berkomunikasi dengan integritas. Yang terakhir Sobat Jiwa, saya mau ajak kamu pakai energi cakra tenggorokan kamu untuk membuat hari seseorang menjadi lebih baik. Caranya adalah, coba kamu telepon seseorang ya, atau langsung ketemu. Ingat, nggak boleh di chat aja. Kemudian yang kamu lakukan adalah dengerin ceritanya dan kasih mereka kata-kata yang bikin perasaan mereka menjadi lebih baik. Mudah kan ajakannya ya? Nah, semakin banyak orang yang kamu bikin bahagia dengan kata-kata inspirasimu, semakin seimbang cakra kamu. Gak cuma cakra tenggorokan doang, tapi juga cakra-cakra yang ada di bawahnya. Sobat Jiwa, kalau kamu punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi, kamu bisa bagikan ceritamu ke email yang ada di kolom deskripsi. Karena perjalanan jiwa setiap orang itu unik, siapa tahu cerita kamu bisa menginspirasi dan juga menyentuh hati banyak orang untuk bertumbuh dan bertransformasi. Mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah mampir ke video ini. Nah, ini kayaknya cakranya agak terganggu nih ya, karena udah mulai serak suaranya. Buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like dan juga tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Sobat Jiwa, mari kita aminkan langkah kita hari ini menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.